Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Sejak berjalannya program makan bergizi gratis, permintaan berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional meningkat signifikan. Untuk mengantisipasi ketersediaan pangan tetap aman dan terkendali, rapat koordinasi bersama sejumlah pedagang pasar tradisional dalam rangka mewaspadai ketersediaan pangan dan stabilitas harga di Aula Kantor DKP 3 Jalan Benua Anyar, Banjarmasin. Sejak berjalannya program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan sasaran kekanakan sekolah di seluruh Indonesia, permintaan berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional meningkat signifikan. Untuk mengantisipasi ketersediaan pangan tetap aman dan terkendali, tim Satuan Tugas Pangan yang merupakan gabungan dari Sekretaris Daerah Banjarmasin, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Banjarmasin, TNI Polri, serta stakeholder terkait menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pedagang pasar tradisional dalam rangka mewaspadai ketersediaan pangan dan stabilitas harga di Aula Kantor DKP 3 Jalan Benua Anyar, Banjarmasin, Baisukan Rabu 3 Desember 2025. Sekretaris Daerah Nang Jua sebagai Ketua Tim Satgas Pangan Banjarmasin Ihsan Budiman, Waitakwani Prima TV memadahkan, di Banjarmasin pasokan kebutuhan pokok nang kaya bawang, lombok, ayam hingga hintalu matan distributor ke pasaran mulai berkurang. Bahkan harganya relatif naik sejak September lalu. Pengaruh lain yang menyebabkan pasokan dan harga bahan pokok mengalami kenaikan juga dipengaruhi permintaan warga mulai meningkat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Melalui Satgas Pangan ini, pengawasan terhadap pangan dapat terus dilaksanakan karena pangan merupakan kebutuhan pasti dikonsumsi warga saban hari. Rapat koordinasi. Kalau penetapan kan sudah yang disampaikan, ada SK di kota tentang Satgas Pangan, di mana juga saya adalah Ketua Satgas Pangan. Nah, kemudian tadi juga kita menyampaikan di dalam rapat ini tentang tujuan utama dari pembentukan Satgas Pangan ini adalah menjamin rasa aman, rasa nyaman, dan kepastian bagi seluruh masyarakat kita untuk mendapatkan kebutuhan pangannya. Nah, rasa aman, rasa nyaman, dan kepastian itu kan berkaitan dengan harga yang terjangkau, kualitas yang bagus, dan kesehatan juga. Kesehatan terhadap pangan yang diperoleh. Begitu kita melibatkan para pedagang di tingkat pasar, kemudian juga para pemasok, kemudian juga para stakeholder yang lainnya, tadi dari SKPD, dari instansi lain, TNI Polri. Karena ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan. Kebutuhan pangan itu kebutuhan yang pasti. Jadi tidak mungkin dihindari. Pasti seluruh masyarakat, seluruh manusia pasti membutuhkan itu. Sehingga nanti kita yang bisa memastikan itu bahwa kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan dengan harga yang terjangkau, kualitas yang bagus, dan kepastian terhadap ini. Pangan tadi saya sampaikan juga pangan banyak. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan DKP 3 Banjarmasin Abdul Hadi memadahkan berkaitan dengan ketersediaan pangan dan pantauan harga. Pihaknya terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Statistik Nasional, serta pelaku usaha untuk memantau serta memastikan ketersediaan pangan. Satgas Pangan Daerah bersama Satgas Pangan Pusat terus berkolaborasi memantau pengendalian harga pangan utamanya baras, hintalu, bawang habang, dan ayam di pasaran. Dibentuk sudah lama di setiap daerah, di setiap provinsi itu ada Satgas Pangan. Nah, kita sudah lama membentuk. Nah, sekarang kegiatan kita mulai munculkan kembali. Pertama kita memantau, kita bersama-sama memantau. Kita berdagang, makanya diundang pedagang dan segala macam. Kita undang juga Kapolresta, kepolisian untuk menjadi narasumber supaya bisa memberikan pemahaman kita bersama-sama tentang pentingnya pangan itu untuk kita bersama. Ya, itu salah satu tugas kami sebenarnya. Pangan itu tetap menjadi pengawasan kami. Ketersediaannya, kebutuhan masyarakatnya itu tetap menjadi kepentingan kami. Memang kami selalu memantau baik harga, kebutuhan itu selalu kami pantau di setiap pasar maupun di tempat-tempat yang memang di tempat-tempat terang kami memantau juga di minimarket. Kalau konsumsi itu sudah beda.
Kami pada misalnya terjadi kasus umpamanya orang mau membeli sebelum dimakan, kami yang bertindak. Tapi kalau sudah dikonsumsi untuk makan, bukan kami lagi. Ada balai POM sekarang kan. Jadi sebelum dikonsumsi masyarakat otomatis harus menerima pangan itu baik untuk. Berarti pengawasannya di pasokan bahan pangannya, Pak ya?